Jiwa kita dibiarkan bertahan hidup dan punah sendiri, jadi agar kuat, aku hanya bisa melahap jiwa lain dan berhasil memasuki perkemahan hantu jahat. Kata sang jiwa. Ye Chen bersenandung, ini hanya penampilan egoismu. Bahkan jika aku menjadi jiwa, aku ingin hidup. Itu naluri untuk hidup, itu tidak ada hubungannya dengan keegoisan. Kata sang jiwa. Setelah mendengar ini, Ye Chen juga merasa ada benarnya. Beberapa hal hanyalah tugas, dan tidak perlu mencapai ketinggian moral apapun. Ye Chen tidak memperhatikan sang jiwa, dan langsung pergi ke perkemahan hantu jahat di depan. Aula Shenluo ini benar-benar besar. Ye Chen berjalan selama hampir 1 jam sebelum memasuki ruang lain. Di ruang ini, Ye Chen merasakan napas jahat yang kuat, yang menyeramkan. Selain itu, di ruang ini, jika Anda melihatnya, Anda dapat melihat banyak hantu ganas. Beberapa dari mereka masih mempertahankan penampilan kematian, yang terlihat sangat menjijikkan. Makanan lezat lagi, haha. Setelah melihat Ye Chen, hantu jahat menyeringai ganas dan bergegas ke Ye Chen. Ye Chen bersenandung dan menunjuk, dan cahaya suci terbang keluar, langsung menembus kepala hantu jahat itu. Hantu itu menjerit, dan seluruh tubuhnya menghilang sepenuhnya. Roh-roh jahat lainnya awalnya ingin bergegas memakan Ye Chen, tetapi sebelum melihat hantu jahat itu langsung musnah, mereka tidak berani bertindak gegabah. Ye Chen pergi lebih dulu. Di tengah jalan, banyak roh jahat yang menatapnya. Di tengah jalan, beberapa roh jahat tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mereka semua dibunuh oleh Ye Chen ketika mereka ingin memakan Ye Chen. Aku merasa marah. Orang ini masih hidup. Bagaimana orang yang masih hidup bisa masuk ke sini? Beberapa roh jahat merasakan kemarahan Ye Chen dan menjilati lidah mereka. Mereka tampak ketakutan, tetapi mereka tidak bisa menahan keinginan untuk memakan Ye Chen. Jika kamu bisa mendapatkan tubuhnya, kamu mungkin bisa hidup kembali. Kamu tidak harus tinggal di tempat hantu ini lagi. Aku pikir Jenderal Iblis akan tertarik pada anak ini. Beberapa roh jahat mulai berbisik. Perkemahan hantu jahat juga sangat besar. Ye Chen tidak keluar dari kamp selama 1 jam. Sebaliknya, dia merasa bahwa roh-roh jahat yang ditemuinya lebih kuat daripada yang lain. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya aku mendapatkan seorang pria yang hidup. Haha, hari ini aku akan memakan jiwamu dan menempati tubuhmu. Mulai sekarang, aku akan hidup untukmu. Roh jahat yang ganas dan ganas mulai tertawa. Ye Chen berkata dengan suara dingin, jika kamu tidak ingin mati, keluar saja dari sini. Itu napas yang besar. Hari ini aku akan melihat bagaimana kamu bisa membuatku jatuh menjadi asap. Hantu ganas itu meraung, dan tubuhnya dengan cepat bergegas ke Ye Chen. Ada tombak hitam di tangannya, yang penuh dengan hantu. Begitu tombak hitam itu terangkat, kepala hantu ganas itu sudah tertusuk. Sepasang mata itu menatap Ye Chen dengan agak lesu, dan wajahnya penuh keraguan dan kepanikan. Bang! Suara keras datang, dan tubuh hantu jahat itu meledak dan menghilang sepenuhnya. Namun tepat setelah hantu ganas itu menghilang, 3 hantu yang lebih kuat muncul. Tanpa berkata apa-apa, mereka membunuh Ye Chen. Mereka tidak bergandengan tangan, tetapi melakukan urusan mereka sendiri. Mereka ingin memperjuangkan tubuh Ye Chen. Ye Chen bersenandung, 3 cahaya suci keluar, tubuh ketiga roh jahat itu mengeluarkan suara tumpul, dan kemudian seluruh tubuh mulai runtuh. Jika ada orang lain yang tidak ingin memakan jiwaku, ayolah. Ye Chen meraung dan merasakan bumi berguncang. Tepat setelah suara Ye Chen turun, serangkaian sosok muncul. Sosok-sosok ini padat dan menakutkan, dan gas hantu terus melonjak, membuat orang-orang merasa sangat tertekan. Ye Chen melihat roh-roh jahat yang padat berkumpul bersama, menatap dirinya sendiri dengan ganas, dan matanya tenggelam. Dia segera menyadari bahwa pasti ada roh jahat yang sangat kuat di perkemahan hantu jahat ini. Sekarang iblis besar itu mengendalikan roh-roh jahat di depannya. Kalau tidak, dengan kemampuan dan keberanian roh-roh jahat ini, sama sekali tidak mungkin untuk melawannya. Sekarang setelah muncul, kamu harus muncul. Mengapa kamu memiliki susunan seperti itu untuk menakut-nakuti orang? Ye Chen berkata dengan suara rendah. Hantu jahat itu tidak menanggapi Ye Chen, tetapi roh-roh jahat di depannya meraung satu persatu dan bergegas ke Ye Chen tanpa rasa takut di matanya. Begitu tubuh Ye Chen bergetar, diagram 8 diagram Taiji muncul, dan cahaya suci melonjak. Namun, semua roh jahat yang bertemu dengan cahaya suci menghilang dalam sekejap. Tidak peduli berapa banyak roh jahat yang datang, mereka hanya mati. Karena kamu tidak muncul, biarkan roh-roh jahat ini menguburmu terlebih dahulu, dan kemudian aku akan meledakkanmu. Kata-kata Ye Chen bergema di perkemahan hantu. Aku tidak menyangka kamu memiliki banyak keterampilan. Hari ini aku tidak terlihat. Pada saat ini, sebuah suara datang, ada rasa takut. Setelah mendengar suara ini, Ye Chen berkata sambil mencibir, ini lebih dari sekadar keseleo mata. Hari ini kamu harus membayarnya. Tubuh Ye Chen bersinar dan cahaya suci menyapu. Dia memusnahkan sejumlah besar roh jahat, dan kemudian tubuhnya muncul di depan iblis yang jauh lebih besar daripada roh jahat lainnya. Wajah hantu jahat itu berubah, tubuhnya tanpa sadar mundur beberapa langkah, beberapa terkejut melihat ke arah Ye Chen. Kamu yang terburuk di sini. Ye Chen menatap hantu jahat besar di depannya dan berkata. Hantu jahat yang besar itu menenangkan pikirannya dan berkata,
aku adalah Jenderal Hantu Jahat dari Perkemahan Hantu Jahat. Aku ditunjuk oleh penguasa Aula Shenluo, Yan Jun, untuk mengelola perkemahan hantu jahat ini. Kau telah melakukan hukuman mati karena menerobos masuk ke perkemahan hantu jahat tanpa izin. Melakukan kejahatan berat, Ye Chen mencibir dan berkata, katakan padaku, di mana Yan Jun? Di mana tempat setelah perkemahan hantu? Apakah Yan Jun yang ingin kau lihat? Setelah perkemahan hantu jahat ada neraka Shuro yang lebih kuat, di mana Shuro akan mencabik-cabikmu. Jenderal jahat itu mendengus dingin. Neraka Shuro, Ye Chen berkata dalam hati, setelah neraka Shuro. Bahkan jika kau tidak pergi ke neraka, kau tidak ingin pergi ke neraka. Jenderal jahat itu bersenandung. Bagaimana dengan setelah neraka Abi? Ye Chen bertanya dengan wajah muram. Setelah neraka Abi adalah Yin Chaoxi, kemudian kantor hakim, Meng Poling, Gunung Liangji, dan terakhir rumah besar Yanjun. Tapi kau tidak bisa pergi ke tempat-tempat itu, dan kau akan dimakan di neraka Sura tanpa tulang yang tersisa. Jenderal hantu itu mencibir. Ye Chen berkata, nasibku tidak perlu kau khawatirkan, segera menghilang di hadapanku, jika tidak, bahkan tulang-tulang orang itu tidak akan tersisa darimu. Jenderal hantu jahat itu tertegun sejenak, lalu bergumam, dan kemudian dengan cepat menghilang di hadapan Ye Chen. Setelah jenderal hantu itu menghilang, Ye Chen mulai memilah-milah tatanan seluruh Aula Shenluo. Setelah memilah-milah pesanan, Ye Chen berkata dalam hati, tidak menyangka masih ada neraka Bi di Aula Shenluo ini. Apa hubungan antara neraka jurang ini dan jurang dunia bawah? Ye Chen terus maju, dan roh-roh jahat itu tidak datang lagi. Jenderal hantu jahat itu juga tahu bahwa bahkan jika lebih banyak roh jahat terbunuh, tidak ada artinya. Dia hanya mati sia-sia, dan kemudian dia akan menjadi komandan tongkat telanjang. Ye Chen bergerak maju dengan cepat, dan setelah sekitar 2 jam, dia memasuki dunia lain. Ini adalah neraka Sura, seluruh dunia penuh dengan kengerian pembunuhan. Di tempat ini, hanya ada pembunuhan. Semua jiwa atau roh jahat yang masuk ke sini akan dibunuh sampai tuntas, atau dicabik-cabik oleh Sura di sini, dan kemudian mereka akan menggerogoti tulang mereka. Setelah Ye Chen memasuki neraka Sura, dia segera ditemukan oleh Sura dari neraka Sura. Beberapa Sura dengan baju besi yang sama, topeng iblis yang sama, dan 2 tanduk di kepala mereka bergegas menuju Ye Chen. Sura ini adalah tingkat rendah Sura. Mereka tidak takut mati. Begitu mereka menemukan musuh, mereka akan maju tanpa ragu-ragu. Entah mereka akan dibunuh oleh musuh, atau mereka tidak akan mati. Ye Chen bersenandung, dan beberapa cahaya suci keluar, dan langsung menembus kepala para Sura itu. Tubuh para Sura itu meledak dan menghilang sepenuhnya. Namun, pergerakan di sini juga menarik perhatian para Sura lainnya. Di neraka Sura ini, hampir semua Sura ada di mana-mana. Begitu ada pergerakan, Sura lain tidak akan menyerbu masuk. Puluhan Sura di dekatnya datang ke arah Ye Chen. Kekuatan Sura ini berada di sekitar alam abadi, tidak melampaui Xuanxian. Ye Chen memancarkan cahaya suci dan mengayunkan lengannya, yang menggerakkan gelombang cahaya suci untuk menyapu keluar. Hura terbelah menjadi 2 dalam sekejap, dan tubuhnya menghilang. Puluhan Sura menghilang sepenuhnya dalam beberapa gelombang Ye Chen. Tubuh Ye Chen dengan cepat pergi lebih dulu dan tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini. Di depannya ada gunung yang gelap, yang memberinya perasaan yang sangat menindas. Dia merasa mungkin tidak mudah untuk menyeberangi gunung terlebih dahulu. Ye Chen melaju cepat sepanjang jalan, dan mengejar sejumlah besar Sura. Ketika dia hendak mencapai puncak, tiba-tiba Sura besar muncul di depannya. Tubuh Sura ini sangat besar dan tak tertandingi. Tingginya sekitar 3 kaki. Dia mengenakan baju besi hitam, mengenakan topeng iblis dan memegang garpu baja. Dia merasa agung. Dengan napas Sura ini, Ye Chen menilai bahwa kekuatan Sura ini telah mencapai sekitar 9 tingkat Xuanxian. Dia jelas merupakan Sura yang kuat. Mereka yang melanggar gunung Sura akan dibunuh tanpa ampun. Sura yang besar meraung, dan seluruh dunia tampak berguncang. Setelah kematian Ye Chen, Sura lebih gila untuk bergegas, seolah-olah menerima perintah apa. Begitu banyak Sura datang, seperti gelombang besar, memberi orang tekanan yang tak terlihat. Ye Chen mendengus dingin, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya suci, dan diagram 8 diagram Taiji disajikan, yang dengan cepat diperbesar. Namun, semua tubuh Sura yang menyerbu ke dalam diagram 8 diagram Taiji meledak dalam sekejap. Kekuatan cahaya suci tidak ada bandingannya. Sura yang lemah ini tidak memiliki kesempatan untuk menangkis sama sekali. Tubuh Sura yang terkenal meledak, tetapi Sura berikut masih bergegas maju satu demi satu, tidak takut hidup dan mati. Ye Chen tidak memperhatikan Sura-Sura itu. Di bawah cahaya suci, mereka tidak memiliki ancaman. Ye Chen melihat Sura yang besar, dan kemudian meniup tinjunya, dan kekuatan kekerasan menyapu keluar. Garpu baja di tangan Sura diangkat dan ditusukkan ke Ye Chen. Setelah garpu baja bertabrakan dengan tinju Ye Chen, garpu baja itu patah inci demi inci, dan tidak dapat menahan kekuatan tinju Ye Chen. Ledakan, Ye Chen membombardir dada Sura dengan tinjunya, menghancurkan baju besi hitam itu. Kaki Sura yang besar itu terangkat dari tanah dan terbang ke atas, menghantam gunung Sura. Ledakan, terdengar suara yang sangat keras, Sura yang besar menghantam gunung Sura,
gunung Sura bergetar, tetapi gunung itu tidak tampak runtuh, yang membuat Ye Chen juga merasa terkejut. Dada Sura telah hancur, dan tubuhnya berubah menjadi gumpalan gas hantu dan menghilang di udara. Bahkan jika Sura yang besar itu terbunuh, para Sura lainnya tidak berhenti menyerbu. Gelombang demi gelombang Sura berubah menjadi udara dalam cahaya suci. Tidak seorang pun dari mereka ragu-ragu. Ye Chen berjalan selangkah demi selangkah menuju gunung Sura. Dia merasa bahwa pasti ada Sura yang kuat di gunung itu. Jika Anda ingin melewati gunung itu, saya khawatir Anda perlu mengandalkan pertahanan kapal lainnya. Ketika Ye Chen tiba di kaki gunung, dia melihat Sura setinggi 1 kaki berdiri di kaki gunung, memegang garpu baja, tetapi napasnya jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Kamu bisa melewati level pertama. Kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi kamu tidak bisa melewatiku. Kata Sura, tubuhnya berkedip, dan dia adalah orang pertama yang bergegas ke Ye Chen. Ye Chen bersenandung, dan hukum kaisar mulai diterapkan. Kekuatan abadi melonjak di tinjunya, dan sebuah tinju membombardirnya. Di tinjunya, ada juga lapisan cahaya suci. Garpu baja itu bertabrakan dengan tinju Ye Chen. Suara yang jelas terdengar. Garpu baja itu tidak patah, tetapi ditekuk oleh Ye Chen. Garpu baja, yang tingginya 1 kaki, juga mundur ke belakang. Matanya menunjukkan warna terkejut. Ye Chen melangkah maju, dan semangat juangnya meningkat pesat. Dia berkata dengan suara rendah, Kaisar Dao Tian Kuan. Tinju Ye Chen melambai lagi, semua kekuatan terkonsentrasi pada tinjunya, dan kekuatan tinju itu tak tertandingi. Tinggi Zhang Sura meraung, cahaya garpu baja di tangannya mekar, dan gas hantu menyembur, dan menghantam Ye Chen dengan keras. Ledakan, tinju Ye Chen membombardir garpu baja, dan kekuatan yang kuat meledak. Garpu baja itu terlepas dari Sura, yang tingginya 1 kaki, dan kemudian pecah menjadi 2 bagian. Kekuatan tinju Ye Chen tidak berkurang, momentumnya tidak lemah terhadap pemboman Sura di masa lalu. Pupil Sura itu menyusut, tetapi saat ini tidak dapat menghindar sama sekali, simpulnya kokoh. Menahan 1 pukulan Ye Chen. Kekuatan Sura ini juga telah mencapai tingkat Jinxian, tetapi dibandingkan dengan Ye Chen, masih ada celah besar. Tubuhnya menghantam gunung Sura dengan keras, yang bergetar lagi, tetapi masih ada sepotong kerikil yang tidak jatuh. Sepertinya Gunung Siuluo bukanlah gunung yang sederhana. Ye Chen menatap Gunung Siuluo dan berkata dengan heran. Ye Chen melangkah keluar dan menginjak tubuh Sura dan berkata dengan suara dingin, kekuatan apa Sura yang paling kuat di Gunung Sura? Sura bersenandung, kekuatan Asura Gunung Sura telah mencapai kekuatan 6 lapis keabadian emas. Kau tidak dapat melewatinya dengan level keabadian emasmu. Ye Chen juga tertegun sejenak. Kekuatan 6 lapis Jinxian benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Jika kau ingin melewati Gunung Siuluo, kau hanya dapat mengandalkan sisi lain dari perahu. Ye Chen di kaki sebuah kekuatan dari kaki itu melesat keluar, dada Sura itu bergetar berkeping-keping, tubuhnya perlahan berubah menjadi abu, menghilang di udara. Ye Chen menatap Gunung Sura, dan tanpa ragu-ragu, dia mengorbankan perahu di sisi lain, dan berdiri di atas perahu dan mendesak perahu untuk berlayar ke arahnya. Ketika kami tiba di langit di atas Gunung Sura, sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba membombardir perahu di sisi lain. Tubuh perahu tidak bergerak dan tidak terpengaruh sama sekali. Ye Chen melihat ke arah Gunung Siuluo. Saat ini, ada puluhan dan ratusan Sura di Gunung Sura. Sura-Sura ini sangat kuat. Yang terlemah adalah Jinxian. Ye Chen tidak dapat memperkirakan yang paling kuat. Namun, menurut apa yang dikatakan Sura sebelumnya, itu adalah lantai 6 Jinxian. Puluhan dan ratusan Sura terus-menerus menyerang perahu di sisi lain, tetapi perahu itu terus bergerak maju seolah-olah tidak terpengaruh. Sura-Sura itu masih menyerang tanpa henti, sampai sisi lain perahu berlayar menjauh dari Gunung Sura, mereka berhenti. Harta karun apa itu? Apakah begitu kuat? Aku tidak tahu, tetapi bahkan jika dia telah melewati neraka Sura, dia tidak akan dapat menghentikan pembunuhan Abisura. Setelah melihat perahu di sisi lain semakin menjauh, Asura dari Gunung Sura mendengus dingin. Setelah melintasi Gunung Siuluo, Ye Chen memasuki dunia lain. Dunia ini memiliki perasaan yang familiar. Ye Chen tampaknya pernah berada di sini. Ini adalah neraka hidung, ya, itu adalah napas. Ye Chen mengangguk. Di neraka jurang, kekuatan terendah dari Abisura adalah alam Suansian, jadi kekuatan tempur di sini sangat kuat. Setelah Ye Chen memasuki neraka jurang, dia tidak melihat Sura di dekatnya, jadi dia mengemudikan perahu di sisi lain sungai dan menyelinap selama sekitar 1 jam sebelum dia tiba di sebuah danau kecil. Ye Chen menjatuhkan perahu di sisi lain danau. Danau itu sangat tenang dan tidak memiliki riak. Bahkan jika perahu jatuh di sisi lain, tidak ada riak. Ini membuat Ye Chen merasa sedikit aneh. Ketika Ye Chen bingung, ada gelembung yang bergulung-gulung di danau yang tenang. Semakin banyak gelembung yang bergulung, semakin kuat jadinya. Akhirnya, sesosok perlahan muncul dari danau. Dia menginjak lepuh dan memegang tombak hitam panjang, menatap Ye Chen dengan dingin. Matanya penuh dengan pembunuhan dan kebencian. Ye Chen merasakan napas satu sama lain, dan alam pihak lain jelas lebih tinggi daripada Jinxian. Mereka yang tidak termasuk ras kita akan mati. Pihak lain berkata dengan dingin.
Ye Chen menatapnya dengan tatapan tenang, jika kamu dapat menghancurkan perahuku di seberang sungai, hidup dan matiku secara alami ditentukan olehmu. Tombak panjang di tangan pihak lain melambai, dan seluruh danau mulai bergetar. Kemudian, dengan ledakan puluhan kolom air melesat ke langit dan mengelilingi perahu di sisi lain. Puluhan kolom air ini penuh dengan kekuatan. Setelah mereka keluar dari air, mereka bergegas menuju perahu di sisi lain. Setiap kolom air seperti aliran air deras, dengan kekuatan penghancur, tetapi ketika menghantam perahu di sisi lain, perahu di sisi lain tidak memiliki gerakan dan stabil seperti Gunung Tai. Ye Chen memegang dadanya dengan kedua tangan dan diam-diam melihat ke arah Anose Sura di depannya. Dia berkata dengan lemah, kekuatan ini jauh dari cukup. Melihat serangan seperti itu tidak mengancam perahu di sisi lain, dia juga sedikit terkejut. Kemudian dia keluar dari hantunya dan menusukkan tombak panjangnya ke sisi lain perahu. Hampir semua kekuatan terkumpul pada tombak panjangnya, yang menusuk dengan kekuatan besar, tetapi masih tidak dapat menghancurkan pertahanan perahu di sisi lain. Ye Chen berkata, jangan sia-siakan kekuatanmu. Itu tidak berguna, aku tidak punya waktu untuk terlibat denganmu di sini. Ye Chen mengemudikan perahu di sisi lain, meninggalkan danau, terbang ke udara, dan kemudian terus bergerak maju. Menghadapi pertahanan yang begitu kuat, Abisura hanya bisa menyerah. Sepanjang jalan, Ye Chen bertemu banyak Abisura, yang semuanya ditujukan pada Ye Chen, tetapi tidak dapat mengguncang perahu di sisi lain. Abisura di neraka jurang memang kuat. Pada akhirnya, muncullah 9 lapisan keabadian emas. Bagi Ye Chen, keberadaan seperti itu tidak dapat dilawan. Jika tidak ada perahu lain, dia tidak akan bisa sampai di sini. 9 lapisan keabadian emas melancarkan serangkaian serangan, tetapi tetap tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Ye Chen. Oleh karena itu, dia menyerang Ye Chen. Ketidakkekalan hitam dan putih dari Departemen Yin Chao di belakang pasti akan membuatmu terbang ke dalam abu. Kamu tidak dapat mentolerir orang-orang yang hidup tidak teratur di Aula Shenluo. 9 lapisan peri emas, Abisura, bersenandung. Ketidakkekalan hitam dan putih. Ye Chen tertegun sejenak, Aula Shenluo ini tiba-tiba juga memiliki ketidakkekalan hitam dan putih. Ketidakkekalan hitam dan putih, 2 orang dewasa, kalian akan mati. Lantai 9 Jalan Hutan Abis Hu Jinxian. Jika mereka tidak memiliki kekuatan Hunyuan Daluo Jinxian, mereka tidak ingin menghancurkan perahuku yang lain. Ye Chen terkekeh, lalu mengarahkan perahu di sisi lain untuk berlayar menjauh dari neraka jurang. Melewati neraka Bi adalah Yin Chao Si. Roh hantu Yin Chao Si lebih kaya, dan lebih lebat. Hutan jenis ini berbeda dengan neraka Bi. Hutan jenis ini dingin dan dingin. Langit di sini jauh lebih menekan daripada tempat lain. Di sini, ada banyak hantu ganas yang muncul dan melayang di udara. Setelah melihat perahu di sisi lain, mereka semua bergegas, tetapi mereka terhalang oleh batas perahu di sisi lain. Hantu-hantu ganas ini meraung dan menjerit. Ekspresi mereka ganas dan menakutkan, yang membuat Ye Chen merasa sangat tidak nyaman. Hantu ganas memikat jiwa, ketidakkekalan menuntut kehidupan. Pada saat ini, 2 suara campuran terdengar, 1 hitam dan 1 putih, 2 orang muncul di depan perahu di sisi lain. 2 orang hitam dan putih ini mengenakan topi tinggi, topi ketidakkekalan putih mengatakan kehidupan untuk melihat kekayaan, topi ketidakkekalan hitam mengatakan perdamaian dunia. Ketika Ye Chen melihat munculnya ketidakkekalan hitam dan putih, kedua pria itu saling menyeimbangkan dalam yin dan yang sebenarnya merupakan manifestasi dari jalan besar. Dia terkejut, dia tidak menemukan ini sebelumnya. Sudah lama tidak ada manusia yang datang ke sini. Siapa kamu dan mengapa kamu ingin masuk ke Departemen Yin Chao? Suara Black Impermanence terdengar datar. Ye Chen berkata, aku sedang mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Hanya ada hantu di sini. Tidak ada teran yang kamu cari. Suara Bai Wuchang terdengar berat dan ramah. Apakah kamu tahu Master Extinction? Tanya Ye Chen. Master Extinction. Black Impermanence berpikir sejenak. Bai Wuchang berkata, tidak ada ahli pemusnahan di antara para hantu. Aku pikir kamu mencari tempat yang salah. Jika kamu menerobos masuk ke Departemen Yin Chao, kamu akan dihukum oleh roh jahat dan ketidakkekalan. Karena kamu tidak tahu, aku akan pergi ke kantor hakim dan bertanya kepada hakim. Ye Chen tidak ingin terus terlibat dengan ketidakkekalan hitam dan putih, dan dia hendak meninggalkan perahu di sisi lain. Ketidakkekalan hitam dan putih menghalangi di depan perahu di sisi lain, dan wajah mereka semua tenggelam. Tindakan Ye Chen sama sekali mengabaikan mereka. Ketidakkekalan membunuhmu. Ketidakkekalan hitam dan putih berteriak pada saat yang sama, dan kemudian ketidakkekalan hitam melemparkan belenggu, dan ketidakkekalan putih melemparkan belenggu keluar. Belenggu dan borgol semuanya bersinar di udara, dan mereka bertarung menuju perahu di sisi lain. Ye Chen terlihat sama, tidak bergerak. Belenggu dan borgol itu mengenai sisi lain dari batas perahu, dan sisi lain dari batas perahu itu bangkit kembali. Ketidakkekalan hitam dan putih mengubah wajah mereka, dan kemudian melemparkan belenggu dan borgol itu keluar. Kali ini, kekuatan yang paling kuat meledak dari kedua orang itu. Belenggu dan borgol itu mengenai batas sisi lain perahu, dan mereka masih bangkit kembali. Kamu tidak perlu bekerja keras. Kamu tidak dapat menembus batas perahu di sisi lain karena kemampuanmu.
Bahkan Hakim atau Meng Po tidak dapat menghancurkannya. Ye Chen mendengus dan mengarahkan perahu di sisi lain. Sisi lain perahu menuju ketidakkekalan hitam dan putih. Dua orang bertabrakan di masa lalu. Ketidakkekalan hitam dan putih sedikit tidak yakin, juga ingin mencoba menghancurkan belenggu. Ketika menabrak perahu di sisi lain, Ye Chen menyerbu perahu sisi lain ke depan. Kekuatan belenggu dan borgol memantul lebih kuat, dan langsung mengenai ketidakkekalan hitam dan putih. Kekuatan pantulan ini tidak bisa diremehkan. Ketidakkekalan hitam dan putih, dua orang tidak berani terhubung dengan keras, adalah kilatan, bersembunyi di masa lalu. Perahu di sisi lain berlayar melewati mereka, dan keduanya pucat. Aku akan melepaskan belenggu dan borgolmu. Suara Ye Chen terdengar dan melihat belenggu dan borgol itu tersedot ke dalam perahu di sisi lain. Ketidakkekalan hitam dan putih mengubah wajah mereka dan mencoba yang terbaik untuk mendesak belenggu dan borgol, tetapi mereka tidak bisa merasakannya sama sekali. Mereka terhalang oleh batas perahu lainnya. Sialan, keduanya menggertakkan gigi karena marah. Biarkan saja anak ini memberinya kesempatan dulu. Jika dia marah saat itu, Yan Jun akan mengurusnya. Ketidakkekalan hitam berkata dengan dingin. Jika kamu membiarkan anak ini mengganggu Yan Jun, wajah macam apa yang kita miliki? Segera beritahu Hakim dan Meng Po bahwa dia harus ditahan. Dia tidak boleh diizinkan memasuki Gunung Liangji. Begitu dia mencapai Gunung Liangji, Yan Jun akan diganggu. Kata Bai Wuchang. Ketidakkekalan hitam segera mengangguk, dan kemudian mulai menyampaikan pesan kepada Hakim dan Meng Po. Ye Chen mengemudikan perahu di sisi lain sungai untuk meninggalkan Departemen Yin Chao dengan mudah dan memasuki batas kantor Hakim. Di sini, semuanya relatif normal dan damai. Tidak ada hantu seperti roh jahat dan hantu ganas. Namun, ada prajurit Yin di sini, dan jumlahnya banyak. Mereka berpatroli bolak-balik terus-menerus. Tentu saja, target besar kapal di sisi lain ditemukan oleh prajurit neraka segera setelah mereka memasuki kantor Hakim. Sejumlah besar dari mereka berkumpul sekaligus dan mengepung kapal di sisi lain. Mereka yang menerobos masuk ke kantor Hakim akan dibunuh tanpa ampun. Seorang jenderal prajurit Yin muncul di depan kapal di sisi lain dan melambaikan tangannya yang besar. Prajurit Yin yang tak terhitung jumlahnya tidak mengatakan sepatah kata pun, meraung, bunuh, langsung menuju Ye Chen di masa lalu. Kekuatan prajurit Yin ini telah mencapai tingkat Xuanxian. Para jenderal dengan beberapa gelar telah mencapai alam abadi emas. Kekuatan keseluruhannya cukup mengerikan. Ye Chen bersenandung dan mempersembahkan kurban kepada 8 diagram Taiji. Cahaya suci melewati batas dan menutupi seluruh kapal di sisi lain. Namun, tubuh prajurit Yin manapun yang memasuki lingkup cahaya suci tiba-tiba mulai meleleh. Cahaya suci. Jenderal prajurit Yin mengubah wajahnya saat dia melihat pemandangan ini. Kau masih punya sedikit wawasan. Ye Chen berkata dengan ringan. Mundur. Jenderal prajurit Yin sangat tegas. Dia meraung saat itu, dan semua prajurit Yin mundur, menjauh dari perahu di sisi lain. Namun, prajurit Yin ini tidak bubar, tetapi menjaga jarak tertentu dari sisi lain perahu. Mereka masih mengepung perahu di sisi lain. Ye Chen tidak memperhatikan prajurit Yin ini. Dia mengemudikan perahu lain ke depan. Ketika perahu bergerak maju, para prajurit itu mundur dan menjaga jarak tertentu dari perahu lainnya. Para jenderal prajurit Yin telah mengirim pesan kepada para jenderal prajurit Yin lainnya. Sejumlah besar prajurit Yin telah berkumpul di sini, dan mengepung perahu di sisi lain lapis demi lapis. Lebih dari selusin jenderal prajurit Yin berkumpul bersama. Mereka tidak punya pilihan selain menyaksikan Ye Chen maju terus. Mengapa kau menerobos masuk ke kuil Shenlo? Pada saat ini, sebuah suara yang mantap terdengar dan bergema di benak semua orang. Ye Chen melihat ke kejauhan. Di depannya, ada dua orang yang berjalan di kehampaan. Pendatang itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Dia adalah seorang pria parubaya, mengenakan topi, berpakaian seperti seorang sarjana Konfusianisme dan memegang kuas besar. Dia berjalan dengan mantap. Namun, wanita itu adalah gaun wanita parubaya, hanya mengenakan pakaian biasa, terlihat seperti gadis desa, tetapi meskipun dia berpakaian seperti itu, dia tetap cantik. Ye Chen memperhatikan kedua pria itu berjalan ke sisi lain perahu, dan kemudian dia berkata, apakah kamu Hakim dan Ibu Meng? Ya, siapa kamu? Mengapa kamu menerobos masuk ke kuil Shenlo? Hakim menatap Ye Chen dan berkata, Ye Chen berkata, saya tidak ingin menerobos masuk ke aula Shenlo ini, tetapi saya ingin mencari seseorang, atau memastikan identitas orang ini. Siapa dia? Alis Meng Po Liuli terangkat. Ye Chen berkata, seorang pria bernama Master Extinction. Master Extinction, Meng Po dan Hakim saling berpandangan, lalu keduanya menggelengkan kepala. Kami belum pernah mendengar tentang Master Annihilation di aula Shenlo. Kata Hakim, ini bukan orang yang Anda buat untuk menerobos masuk ke kuil Shenlo. Nada bicara Meng Po sedikit dingin. Ye Chen berkata, Anda mungkin tidak tahu nama seseorang, tetapi mungkin lebih jelas jika Anda melihat potretnya. Ye Chen berkata, membuka sebuah gambar di atas adalah gambar Master Extinction. Setelah melihat potret itu bersama Hakim, dia juga menggelengkan kepalanya dan berkata, kami sama sekali belum pernah melihat orang seperti itu. Saya pikir Anda bermaksud mempermainkan kami. Tidak, Ye Chen tertegun sejenak dan berkata pada dirinya sendiri, apakah tebakanku salah?
Jika kau bersikeras untuk maju, aku sarankan kau untuk kembali secepatnya. Begitu kau melewati dua gunung pembatas dan tiba di kediaman Yanjun, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Meng Po minum. Ye Chen berkata, karena kau sudah tiba di sini, jika kau kembali sekarang, akan sangat disayangkan. Hari ini aku harus pergi ke kediaman Yanjun. Kalau begitu, mari kita bahas level kita terlebih dahulu. Meng Po dan Hakim sama-sama mengembuskan napas yang kuat, jadi mereka harus memulai. Napas kedua orang ini sangat mengerikan, telah mencapai ranah darah Jinxian. Ye Chen berkata, jika kekuatanmu adalah Hunyuan Daluo Jinxian, aku akan berbalik dan pergi sekarang, tapi kamu tidak, jadi kamu tidak bisa menghentikan perahu di sisi lain. Ye Chen mengemudikan perahu di seberang sungai. Meng Po dan Hakim segera mengulurkan tangan mereka, dan Hakim menulis kata, patah di udara. Dan Meng Po mengeluarkan botol giok, yang dilemparkan keluar dan digantung di udara. Botol itu diarahkan ke Ye Chen. Kemudian mata air bening keluar dari mulut botol dan menghantam perahu di seberang seperti aliran air yang deras. Botol giok ini berisi air cinta yang terlupakan, yang merupakan bahan terpenting untuk memurnikan sup Meng Po. Serangan Hakim dan Meng Po bersatu, dan mereka semua membombardir perahu di seberang, tetapi perahu di seberang masih stabil seperti Gunung Tai, tanpa jejak goncangan, mempertahankan kecepatan aslinya dan melaju-maju. Meng Po dan Hakim sama-sama mengubah wajah mereka dan mundur. Hakim membuang pena, yang seperti tombak dan langsung menusuk ke sisi lain perahu. Dan Meng Po juga melemparkan batu itu dengan cepat membesar, seperti gunung ke sisi lain perahu yang menekan lewat. Pena Hakim menusuk di perbatasan perahu di sisi lain. Tidak peduli bagaimana Hakim meningkatkan kekuatannya, dia tidak bisa bergerak maju. Hal yang sama terjadi pada batu besar itu. Ketika jatuh di perbatasan, batu itu tidak bisa turun lagi. Sebaiknya kamu tidak menyia-nyiakan kekuatanmu. Kamu harus menyadari bahwa bukan kekuatanmu yang bisa menerobos. Ye Chen mencibir dan mempercepat kecepatan perahu di sisi lain. Ketika perahu di sisi lain melaju maju, pena Hakim terguncang dan terbang mundur. Dia menusuk Hakim, wajah Hakim berubah drastis, dan tubuhnya langsung menghindar. Dia tidak berani mengenai, itu sama dengan batu besar itu. Dia terkejut dan terpental kembali. Dengan sekejap tubuhnya, dia mundur 100 kaki jauhnya. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil kembali batu besar itu di udara. Meng Po dan Hakim saling memandang. Mereka tidak bisa menggoyahkan perahu di sisi lain sungai. Bahkan jika ada lebih banyak Daluo Jinxian, itu akan sia-sia. Ye Chen mengemudikan perahu di seberang sungai, mengabaikan mereka dan terus melaju lurus. Sementara itu, Hakim dan Meng Po tidak berdaya, hanya bisa menyaksikan kepergian Ye Chen. Ye Chen meninggalkan rumah Hakim dan memasuki Gunung Meng Po. Ye Chen melihat jembatan Naihe di Gunung Meng Po. Di bawah jembatan Naihe terdapat sungai cinta yang terlupakan. Setelah berjalan menyeberangi jembatan dan meminum sup Meng Po, kenangan akan kehidupan lampau berubah menjadi ketiadaan. Ye Chen menghela napas, manusia pada akhirnya akan bereinkarnasi, tetapi ini bukanlah semacam rasa sakit, melupakan masa lalu, mungkin ini semacam kelegaan, selalu lebih baik daripada tahun-tahun panjang penderitaan dan penderitaan. Ye Chen berpikir bahwa dia telah meninggalkan Gunung Meng Po, dan ada dua gunung di depannya, yang merupakan dua gunung batas. Ini bukan gabungan dari dua gunung. Ada dua penjaga Dewa Yin dan Dewa Yang di Gunung Liangji, yang merupakan dua penjaga terakhir rumah Yanjun. Ye Chen hanya perlu menyeberangi dua gunung pembatas untuk mencapai rumah Yanjun dan berhadapan langsung dengan Yanjun. Pada saat ini, dua penjaga Gunung Liangji, Dewa Yin dan Dewa Yang, telah mengetahui bahwa seseorang telah menerobos masuk ke Gunung Liangji. Sekarang kedua penjaga itu telah muncul di puncak Gunung Liangji dan melihat ke arah Ye Chen. Ye Chen mengemudikan perahu di sisi lain dan tiba di dekat Gunung Liangji. Ketika melihat dua orang penjaga, Ye Chen berkata, kalian berdua, jika kalian tidak mencapai kekuatan Hunyuan Daluo Jinxian, jangan sia-siakan kekuatan kalian. Bahkan jika kita tidak melewati Gunung Emas, kita tidak akan sampai di sana dengan mudah. Dewa Yin di Gunung Yinsan adalah seorang wanita parubaya yang cantik. Meskipun dia tidak lagi muda, dia masih menawan. Ye Chen berkata, dalam hal ini, kedua tangan, lihat apakah kalian bisa meninggalkanku. Ye Chen mengatakan itu, dan terbang kedua gunung di perahu di sisi lain. Baik Dewa Yin dan Dewa Yang keduanya mengeluarkan napas yang paling kuat. Keduanya telah mencapai 9 tingkat kekuatan Daluo Jinxian, dan hampir dipromosikan menjadi Hunyuan Darah Jinxian. Dewa Yin memegang sepasang bulan sabit di tangannya, dan Dewa Yang memegang sepasang roda emas di tangannya. Bulan sabit memancarkan cahaya dingin, seperti bulan sabit, yang tak tertandingi. Roda emas memancarkan cahaya keemasan, seperti matahari yang menyala-nyala. Baik Banyu dan Jinlun membombardir sisi lain perahu. Kedua serangan itu sangat kuat. Namun, ketika mereka bertabrakan satu sama lain, mereka tetap tidak menembus batas perahu lainnya. Bulan sabit dan roda emas semuanya bangkit kembali, dan para Dewa Yin dan Yang menghindar dan mengambil senjata mereka. Kemudian, mereka berdiri bersama, dan napas bersatu bersama. Satu Yin dan satu Yang menyatu bersama. Itu bahkan lebih mengerikan. Bulan sabit dan roda emas datang lagi. Mereka dihantui oleh Yin dan Yang, dan menghantam perahu di sisi lain.
Hasilnya sama saja, bulan sabit dan roda emas terguncang, dan wajah para dewa Yin dan Yang berubah. Pada saat ini, perahu di sisi lain telah sampai ke langit dua gunung batas. Dewa Yin dan dewa Yang meraung, dan semua kekuatan meledak. Kedua kekuatan bergabung lagi, bulan sabit dan roda emas bersinar cemerlang, dan mereka membunuh perahu di sisi lain. Ledakan, suara keras datang, cahaya batas perahu di sisi lain mekar tanpa kerusakan apapun. Bulan sabit dan roda emas terbang mundur, dan cahayanya pun hilang. Bahkan jika kamu telah menghabiskan kekuatanmu, kamu tidak dapat menembus batas kapal lainnya. Ye Chen berkata dengan ringan. Setengah dari badan perahu di sisi lain sudah melewati dua gunung. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, para dewa Yin dan Yang keduanya tampak pucat, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Batas perahu di sisi lain terlalu kuat untuk dipatahkan dengan kekuatan mereka. Perahu di sisi lain berlayar melewati dua gunung batas dan memasuki batas rumah Yanjun. Rumah Yanjun adalah posisi terpenting dari Aula Shenluo. Semua orang di depannya hanya untuk menjaga rumah Yanjun. Hanya setelah melewati gerbang depan, Anda dapat memenuhi syarat untuk memasuki rumah Yanjun dan bertemu Yanjun. Rumah Yanjun sangat besar dan luas, hampir sama besarnya dengan masing-masing dari 36 prefektur negeri dongeng. Rumah Yanjun ini adalah tempat tinggal orang-orang hantu. Orang-orang yang tinggal di sini adalah hantu sungguhan. Di rumah Yanjun, ada banyak orang kuat, dan ada juga banyak tingkatan. Kekuatan orang-orang di sini sangat kuat, dan ada banyak hunyuan Daluo Jinxian. Ye Chen memasuki rumah Yanjun, berjalan lurus ke depan, dan segera tiba di sebuah kota bernama Fengdu. Ye Chen terkejut, pintu masuk dunia bawah ada di Fengdu. Tanpa diduga, ada kota Fengdu di sini, yang tampaknya menjadi gerbang rumah Yanjun. Ye Chen menepi di sisi lain dan memasuki kota Fengdu. Kota Fengdu penuh dengan orang-orang hantu. Orang-orang hantu ini pucat dan tidak berdarah. Mereka aneh, mereka memiliki kepala lembu dan kepala binatang buas. Beberapa orang hantu ini mungkin hewan, atau manusia, atau setan sebelum mereka menjadi hantu. Oleh karena itu, setelah menjadi orang hantu, mereka akan memiliki penampilan apapun. Namun, seperti Ye Chen, orang-orang hantu yang manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki adalah mayoritas. Ye Chen, berjalan di tengah kerumunan seperti ini, tampaknya menjadi alien, yang mudah menarik perhatian orang lain. Banyak orang hantu melihat Ye Chen, dan mata mereka sangat aneh, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Aku merasakan napas orang yang hidup di dalam dirinya. Dia bukan hantu, bukan orang hantu yang bisa melewati dua gunung pembatas. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Kita tidak boleh memprovokasi mereka, agar tidak terbakar. Tidak akan ada orang yang hidup di klan Gui. Tuan Fengdu pasti akan mengalahkannya saat itu. Ayolah, bahkan Dewa Yin dan Yang dari dua gunung itu tidak menghentikannya. Apakah Tuan Fengdu masih bisa mengalahkannya? Akan lebih baik jika tidak dibunuh olehnya. Beberapa orang hantu bergumam, hati-hati, jika kamu didengar oleh Fengdu, kamu akan tamat. Banyak orang di jalan Fengdu melihat ke arah Ye Chen dan membicarakannya satu demi satu. Ye Chen melangkah maju, melihat sekeliling. Fengdu di depannya lebih makmur daripada Fengdu di dunia bawah. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Tidak lama setelah Ye Chen pergi, kereta mewah Yi Liang datang. Kereta kuda itu dikendarai oleh 3 naga. Ketika melihat penampilan pihak lain, orang ini pasti memiliki asal-usul yang hebat. Itu Fengdu. Apakah ini untuk menghadapi orang ini? Ketika orang-orang hantu melihat kereta itu, mereka langsung mengenalinya dan tahu siapa yang duduk di dalamnya. Ye Chen mendengar komentar orang-orang di dekatnya, menyipitkan matanya dan berdiri diam untuk melihat apa yang ingin dilakukan orang dewasa Fengdu. Cacing tanah berkepala 3 itu berhenti di depan Ye Chen, dan kemudian seorang pria gemuk setengah baya keluar dari kereta. Pria gemuk itu bertubuh besar dan tampak seperti bola daging dan bisa berguling menjauh. Setelah pria bola daging itu keluar dari kereta, dia menatap Ye Chen, lalu menunjukkan senyum di bibirnya dan berkata, apakah kamu Teran yang menerobos masuk ke Aula Shenluo? Tepat sekali, tanggapan Ye Chen tidak disamarkan. Pria bakso itu berkata sambil tersenyum, saya adalah penguasa kota Fengdu. Kali ini saya diperintah oleh Yanjun, silakan turun ke kediaman Fengdu dan duduklah. Yanjun ada di kediaman Fengdu. Ye Chen mengerutkan kening. Pria bakso itu berkata sambil tersenyum, ya, Yanjun sedang menunggumu di kediaman Fengdu saat ini. Silakan, pria bakso itu selesai berkata, berbalik untuk menaiki kereta, dan kemudian 3 naga di jalan itu berbalik menuju Fengdu Fu. Ye Chen mengikuti kereta itu. Setelah beberapa saat, kereta itu berhenti. Setelah pria bakso itu turun dari kereta, dia berkata kepada Ye Chen, silakan, Tuan. Ye Chen juga tidak takut, mengikuti pria bakso itu ke Fengdu Fu. Setelah memasuki kediaman Fengdu, pria bakso itu dan Ye Chen tiba di aula utama kediaman itu. Di depan aula, ada seorang lelaki tua yang duduk tegak. Lelaki tua itu mengenakan jubah, dan seluruh tubuhnya penuh dengan aura yang kuat, yang sangat mengagumkan. Ya, Tuan Yan, pria bakso itu melihat lelaki tua itu, dan langsung berlutut untuk memberi hormat. Bangunlah, lelaki tua itu berkata dengan lemah, matanya menatap tubuh Ye Chen dan berkata, menurutmu bagaimana Aula Shenluo ini?
Ye Chen tertegun sambil tersenyum ketika mendengar perkataan lelaki tua itu, lalu berkata, Tuan Yanjun, aku punya seorang teman yang mengirimiku surat yang mengatakan bahwa ada bahaya. Dia membawaku sampai ke Aula Shenluo. Namun, tidak ada seorang pun di Aula Shenluo yang pernah melihatnya. Apakah kau tahu apakah Tuan Yanjun tahu? Siapa temanmu? Tanya Yanjun. Disebut Tuan Kepunahan. Ye Chen menatap mata Yanjun dan berkata. Setelah mendengar ini, Yanjun tersenyum tipis dan berkata, Tuan Jimmy, aku tahu. Namun, dia berkata bahwa jika ada bahaya, kau harus datang ke sini. Apakah kau tahu bahwa Aula Shenluo ini juga sangat berbahaya? Begitu kau masuk, Anda mungkin tidak bisa keluar. Ye Chen berkata, meskipun istana Shenluo berbahaya, aku tidak bisa mengabaikan hidup dan mati temanku. Bahkan jika itu sarang harimau, aku akan membuat terobosan. Bahkan jika kau mengorbankan nyawamu, kau tidak peduli. Yanjun bertanya dengan sungguh-sungguh. Ye Chen juga mengangguk dengan sungguh-sungguh dengan wajah yang sama, bahkan jika itu untuk membayar nyawa, itu sama sekali bukan karena dia telah menyelamatkan hidupku, jadi aku berutang budi padanya. Hanya perasaan manusia, Yanjun bertanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bukan hanya perasaan manusia bahwa kita telah bersama untuk waktu yang lama. Meskipun dia sangat misterius, menurutku dia tampaknya tidak memiliki niat jahat terhadapku, dan dia adalah teman yang baik untuk diajak berteman. Yanjun berkata sambil tersenyum, sepertinya temanmu masih memiliki posisi tertentu di hatimu. Ya, Ye Chen mengangguk dan menatap Yanjun Dao, apakah kau tahu di mana dia? Yanjun berkata, aku mengenalnya, tetapi bagaimana aku bisa tahu di mana dia? Cari tahu sendiri di mana dia berada. Mengapa Yanjun datang menemuiku? Ye Chen bertanya. Yanjun berkata, aku hanya ingin mengerti mengapa kamu membobol kuil Shenluo. Sekarang setelah aku mengerti, tidak akan ada yang lain. Kamu bisa pergi. Ye Chen menatap Yanjun dalam-dalam, dan alasan Yanjun tidak masuk akal, bukan? Hanya untuk ini, Yanjun ingin muncul secara langsung. Apa yang dimakan orang kuat lainnya di kuil Shenluo? Tuan diam, Ye Chen tiba-tiba memanggil. Hah, Yanjun segera menjawab, tetapi nada jawabannya sedikit berubah, seolah menyembunyikan sesuatu. Kamu memanggil siapa? Yanjun tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak. Setelah melihat penampilan Yanjun, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Hanya berteriak untuk membersihkan tenggorokanmu. Yanjun mendengus dan meninggalkan aula. Tukang bakso segera mengikuti Yanjun, dan bahkan Ye Chen tidak peduli. Ye Chen melihat ke kiri Yanjun, sudut mulutnya sedikit terangkat, lalu menoleh ke Feng Dufu. Setelah Yanjun pergi ke aula samping, wajahnya masih jelek. Melihat ini, si tukang bakso langsung berkata, manusia itu benar-benar tidak tahu apa yang baik atau buruk. Dia bahkan berani membuat kesalahan di aula utama. Bukan urusanmu. Yanjun langsung melotot dan memarahi. Ketika si tukang bakso mendengar perkataan Yanjun seperti ini, dia tidak merasa takut, tetapi dia merasa terkejut. Yanjun, yang selalu lebih serius, sekarang bagaimana dia bisa membuka mulutnya dan mengatakan hal seperti itu? Yanjun lalu, si tukang bakso tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia berhenti bicara. Yanjun berkata, kamu turun dulu. Ya, si tukang bakso merasa lega dan segera pergi. Yanjun mengangkat mulutnya di aula samping dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya anak ini masih memiliki cinta. Setelah Ye Chen keluar dari rumah Fengdu, dia langsung keluar dari kota Fengdu, dan kemudian kembali ke Gunung Liangji dari rumah Yanjun. Dewa Yin dan Yang dari Gunung Liangji bingung ketika mereka melihat Ye Chen kembali lagi. Namun, keduanya tidak bermaksud untuk bergerak. Perahu Ye Chen di seberang sungai tidak dapat digoyahkan, dan gerakan itu tidak berarti apa-apa. Ye Chen kembali jauh-jauh dari Gunung Liangji dan melewati Gunung Mengpo. Mengpo juga bingung, bagaimana Ye Chen bisa kembali. Setelah melewati Mengpoling, lalu ke rumah hakim, Ye Chen berjalan keluar dari aula Shenluo. Jiwa kota di gerbang aula Shenluo memperkenalkan Cao Wuhun di depan Ye Chen. Melihat Ye Chen keluar tanpa cedera, dia juga terkejut dan berkata, kamu bahkan keluar dari aula Shenluo. Kemana saja kamu? Ye Chen berkata dengan lemah, aku pergi ke rumah Yanjun, dan kembali setelah melihat Yanjun. Apakah kamu melihat Yanjun? Cao Wuhun sedikit bingung, yang tidak dapat dilakukan orang biasa sama sekali. Pada hari kerja, meskipun hitam dan putih, hakim dan orang lain tidak dapat melihat Yanjun. Ye Chen mengangguk sedikit, berkata, lihat, mengucapkan beberapa patah kata, dan kemudian dia membiarkanku pergi. Cao Wuhun benar-benar bingung. Dia tidak tahu bagaimana Ye Chen melakukannya. Ye Chen melihat Cao Wuhun dan berkata, aku akan kembali. Selamat tinggal. Cao Wuhun menatap kepergian Ye Chen dan mendesah, benar-benar tidak terduga. Ye Chen kembali ke pintu masuk gua melalui jalan semula. Begitu dia keluar dari gua, dia melihat Master Jimmy duduk di atas batu besar gua, seolah menunggunya. Setelah melihat Ye Chen, Master Jimmy menertawakan Ye Chen dan berkata, aku bilang, nak, kemana saja kamu? Aku sudah lama menunggumu di sini. Ye Chen berkata, kupikir kamu ada di dalam gua, jadi aku pergi mencarinya, tetapi tidak berhasil lagi. Bukankah kamu bilang ada bahaya?
Kurasa kamu baik-baik saja. Petik 2. Sebelumnya ada bahaya, jadi aku ingin kamu membantuku. Siapa tahu, setelah menunggu lama, kamu tidak muncul, jadi aku hanya bisa mencari cara untuk menyelamatkan diri. Tuan Jimmy memutar matanya dan berkata. Ye Chen berkata, di mana kamu dalam bahaya? Guru Jimmy berkata, ada susunan sihir kuno di Gunung Senmo. Saya tidak sengaja menerobosnya dan terjebak. Kemudian, saya menghabiskan seluruh tenaga saya untuk menghancurkan sudut susunan itu, dan kemudian saya bergegas keluar. Meskipun ada banyak celah dalam kata-kata Guru Jimmy, Ye Chen tidak berniat untuk terus bertanya lebih dalam, dan berkata, karena kamu sudah tua dan tidak ada yang harus dilakukan, saya akan kembali. Istri saya masih hamil, saya harus menemaninya. Petik 2. Dia anak baik yang menghargai cinta dan kebenaran. Demi kamu, kamu bisa pergi. Guru Jimmy melambaikan tangannya dan berkata. Ye Chen memutar bola mata putih besar, dan kemudian menggunakan susunan transmisi untuk kembali ke Gunung Tianhu, Dong Huangsu. Setelah beberapa kali melompat, Ye Chen kembali ke Gunung Tianhu. Ketika dia pergi dengan tergesa-gesa, dia membiarkan tubuhnya sendiri menjelaskan situasinya. Sekarang ketika dia melihat Ye Chen kembali, dia khawatir dan bertanya, ada apa? Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Itu bagus. Liu Piaoyue menenangkan saluran napasnya. Ye Chen membantu Liu Piaoyue yang sudah sangat besar di perutnya, dan berkata sambil tersenyum, kamu harus merawat janinmu dengan baik. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Kamu adalah Tuhanku, bagaimana mungkin aku tidak mengkhawatirkanmu? Jika langit runtuh, apa yang harus aku dan Vaner lakukan? Liu Piaoyue memegang tangan Ye Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, Pagi, berjanjilah padaku bahwa kita akan hidup dengan baik kapanpun. Demi keluarga kita, kita harus hidup dengan baik. Aku berjanji padamu, aku akan hidup dengan baik, dan aku akan menjagamu sampai akhir zaman. Ye Chen juga menggenggam tangan Liu Piaoyue dengan erat, lalu memeluk Liu Piaoyue ke dalam pelukannya. Waktu seperti kuda putih, sekejap mata telah berlalu 3 bulan, dari saat Liu Piaoyue melahirkan kurang dari sebulan. Ye Chen menemani setiap hari dan memberikan perawatan terbaik kepada Liu Piaoyue. Di mata semua orang, Ye Chen dan Liu Piaoyue benar-benar pasangan yang penuh kasih dan membuat orang lain iri. Dalam kurun waktu tersebut, tidak ada kejadian besar di negeri dongeng. Semuanya tenang. Namun, dalam ketenangan seperti itu, ada arus bawah yang bergejolak. Seiring berjalannya waktu, arus bawah ini berangsur-angsur menyublim menjadi gelombang. Sepotong berita bagaikan angin puyuh, yang menyapu seluruh negeri dongeng dalam sekejap. 4 klan abadi dari klan Tianwang, klan Guntur dan Kilat, klan Tianhuo, dan klan Yujian bergabung bersama dalam keheningan dan melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap keluarga peri. Klan Xianling mengalahkan klan Raja Surgawi untuk melarikan diri. Meskipun ada pertahanan di baliknya untuk mencegah keluarga Raja Surgawi melawan, setelah waktu yang lama, kewaspadaan klan Xianling banyak mengendur. Kali ini, keempat Xianzu bertarung bersama, dan klan Xianling tidak siap. Meskipun Kaisar memberitahu Kaisar pada awalnya, pertempuran pada dasarnya berakhir ketika Kaisar menyusulnya. Keempat leluhur melarikan diri dari tanah, dan beberapa dari mereka terbunuh dan pergi. Setelah melihat situasi seperti itu, Kaisar hanya bisa pergi sambil menghela nafas. Setelah kembali ke Kaisar, dia segera mengerahkan rencana untuk mencegah keenam Xianzu menghadapinya. Pada awalnya, Xianzong telah mengusir klan Tianwang keluar dari tanah leluhur mereka. Sekarang klan Xianling hampir hancur. Bagaimana Xianzong bisa baik-baik saja? Klan Raja Surgawi pasti akan melakukan serangan balik yang komprehensif terhadap Xianzong. Ye Chen menerima pesan dari Huan Tianxiong. Setelah mengetahui informasi itu, hati Ye Chen menjadi berat. Jika keempat keluarga abadi bertarung melawan Zhao Hua Xianzong, itu tidak akan berlangsung lama. Ye Chen dengan cemas berjalan bolak-balik di halaman. Liu Piaoyue melihat Ye Chen terburu-buru dan berkata, jika kamu khawatir tentang Zhongmen, kamu bisa pergi. Ye Chen menatap Liu Piaoyue dan sangat terharu, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu akan segera melahirkan. Bagaimana mungkin aku, sebagai seorang suami, pergi saat ini? Tidak masalah, kamu tidak perlu melakukan apapun untuk memiliki bayi. Silakan saja, ada begitu banyak orang di sini yang akan merawatku. Aku akan baik-baik saja, Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum. Ketika Ye Chen ragu-ragu, Hu Xiaotian datang ke halaman Ye Chen dan membuka mulutnya dan berkata, baiklah, jangan katakan apapun. Aku telah menerima pesan dari King Er. Sekarang aku akan membawa beberapa Hunyuan Daluo Jinxian di bawah komandoku ke Cai Hua Xianzong. Aku akan melihat apakah keluarga abadi itu memiliki kemampuan untuk lewat di depanku. Ye Chen melihat Hu Xiaotian muncul, dan kemudian mengucapkan kata-kata seperti itu, dia langsung sangat gembira dan berkata, terima kasih banyak, Paman Hu, silakan datang ke Paman Tiger dari sisi Cai Hua Xianzong. Kenapa harus berterima kasih? King Er juga murid dari Zhao Hua Xianzong, yang telah melindungi King Er begitu lama. Aku, sebagai seorang ayah, telah membalas kebaikan Zhao Hua Xianzong untuknya. Hu Xiaotian tersenyum terus terang. Setelah itu, Hu Xiaotian membawa Hua Butrem, King Tian,
Fei Xingsheng, dan Dimai ke Cai Hua Xianzong dan meninggalkan separuh wajahnya di Gunung Tianhu untuk menjaga rumah. Hu Xiaotian muncul di luar gerbang Gunung Xianzong dengan 4 karakter hegemonik. Ye Ying segera keluar dari Gunung Xianzong untuk menemuinya. Sungguh keberuntungan besar bagi klan macan untuk datang membantu kita mendirikan Sekte Xianzong. Ye Ying mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Hu Xiaotian berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, sama-sama. Saya rasa saya memiliki persahabatan dengan kakek buyut Tuan Ye saat itu, dan putra saya Hu Qinglin juga sedang mendirikan Sekte Abadi. Sekarang Kaisar takut akan balas dendam. Tentu saja, saya ingin membantu. Silakan datang ke pemimpin klan harimau. Ye Ying tertawa dan mengantar Hu Xiaotian dan yang lainnya ke dalam Xianzong. Ye Ying menjamu Hu Xiaotian dan memperlakukan mereka dengan lebih berkuasa daripada tamu VIP. Selain itu, para tetua tertinggi dari Sekte Dewa-Dewa juga maju ke depan. Dapat dilihat bahwa Kaisar sangat mementingkan masalah ini. Hu Xiaotian tinggal di keluarga abadi selama beberapa hari. Selama hari-hari ini, Kaisar telah memperhatikan dengan saksama berita dari 4 keluarga abadi, seperti keluarga Tianwang. Sangat mencurigakan bahwa keempat keluarga abadi itu diam saja. Saya tidak tahu apakah keempat keluarga abadi itu tahu bahwa Kaisar memiliki Hu Xiaotian untuk membantunya, atau alasan lain apa mereka bahkan tidak melawan Kaisar. Gunung Tianhu, Liu Piaoyue menderita sakit perut di tengah malam. Ye Chen meminta Wenpo untuk membantu persalinan bayi. Ye Chen memegang tangan Liu Piaoxue. Liu Piaoxue merasakan sakit yang luar biasa dan pakaiannya tampak basah. Ye Chen melihat penampilan Liu Piaoyue yang kesakitan. Matanya berlumuran darah. Dia sangat tertekan. Dia berharap rasa sakit berikutnya akan ditanggungnya sendiri. Setelah sekitar setengah jam atau lebih, dengan keterkejutan dari Wenpo, dia mendengar tangisan bayi. Wenpo bahkan berkata, "Selamat, Nyonya, dia melahirkan seorang anak perempuan." Wenpo membungkus bayi itu dengan kain katun yang sudah jadi, lalu menggendongnya di depan Ye Chen. Ye Chen melihat bayi itu dengan darah di tubuhnya. Dia merasa lega. Setelah mengambil alih bayi itu, dia menunjukkannya kepada Liu Piaoyue. "Putri kami," kata Ye Chen. Liu Piaoyue melihat bayi itu, mulutnya menunjukkan senyum bahagia, bahkan sebelum rasa sakitnya terlupakan. Ye Chen meminta wanita yang tenang itu untuk melaporkan bayi itu ke kamar mandi. Dia menemani Liu Piaoyue di sisinya, berkata, "Piaoyue, tolong bantu aku. Itu anak kita, dan aku tidak merasa susah sama sekali." Liu Piaoyue masih senang sambil tersenyum, dia dan Ye Chen memiliki seorang putri.